السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال أيضا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغاشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال أيضا كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin para alim ulama yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di satu majelis yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan majelis yang dikargozarikan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap peserta majelis ini insyaallah setelah majelis ini selesai akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh daripada dosa-dosa. Bersyukur yang kedua, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang beriman. Setelah beriman, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik, umat yang diharapkan umat-umat terdahulu masuk surga sebelum umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Dan Allah Subhanahu wa taala utus nabi yang terbaik yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan nurnya lah semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbab daripada nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam karena berwasilah dengan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersanding dengan nama Allah tabaraka wa taala, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dibuat spesial oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala ditanya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah mengatakan, ya Rasulullah, pakai saja sendalmu untuk bertemuku, pakai saja sendalmu untuk menjumpaiku. Maka Nabi adalah orang ahli adab, ahli dalam adab. Beliau mengatakan, ya Allah, saya takut murkamu ya Allah, saya takut kemarahanmu ya Allah. Maka saya buka sendal saya, karena waktu Musa alaihissalam berjumpa dengan engkau menyuruhnya nahal alaiki, buka daripada sendalnya. Hadirin yang mulia, apa kata Allah? Ya Khalili, ya kekasihku, engkau berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam. Kalau Musa mencari ridhoku, aku yang memberikan ridho kepada engkau. Kalau Musa mencari cintaku, aku mencintai engkau ya Rasulullah. Nih diberi spesial. Ini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, kalau kita cerita Nabi, dari namanya saja sudah berkah. Dari nama Nabi Muhammad saja sudah berkah. Imam Malik rahmatullah alaih, guru daripada Imam Syafi'i rahmatullah alaih, beliau mengatakan dalam satu maqalah atau malfuzah beliau bahwa barang siapa yang di dalam rumahnya ada nama Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan berikan dia keberkahan rezeki. Maka Allah berikan dia keberkahan rezeki. Insya Allah kan, kalau kita jalan di jalan-jalan tidak ada pengemis nama Muhammad, Pak. Tidak ada. Saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para habaib kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan ke neraka orang ada nama Muhammad di dalamnya. Karena Allah taala tidak ingin nama kekasihnya dimasukkan ke neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang nama Muhammad atau Ahmad akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari namanya seperti itu. Kemudian yang mulia, kita tahu ceritanya Sayyidina Ukasa. Sayyidina Ukasa ini adalah salah satu orang yang subhanallah yang meminta apa coba? Nabi ini saking adilnya, sebelum beliau wafat, beliau kumpulkan sahabat untuk membalas apa yang pernah beliau buat kepada para sahabat. Masya Allah. Hadirin mulia, singkat cerita, Ukasalah yang orang yang ingin, sebenarnya niatnya bukan seperti itu, membalas perbuatan Nabi, tapi ingin memeluk Nabi Muhammad SAW. Karena Ukasa yakin tidak ada cara lain kecuali cara seperti ini. Singkat cerita yang mulia, Nabi SAW ingin membuka daripada bajunya terlihat cap kerasulan, maka langsung Ukasa memeluk baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi sabdakan kepada Ukasa, ya Ukasa, perlu engkau ketahui kulit dengan kulitmu atau kulit siapapun yang bertemu, yang bersentuhan, maka Allah akan haramkan neraka jahanam atasnya. Bayangkan kulit Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa lagi? Rambut Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Khalid bin Walid, jenderalnya para sahabat. Masya Allah. Hadirin, subhanallah. Ketika satu peperangan terjadi, hadirin, Sayyidina Khalid bin Walid mencari-cari sesuatu yang sangat penting. Maka ditanya oleh para sahabat yang lain, oleh Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, di sana ada berkecamuk perang. Kok kenapa engkau sibuk mencari sesuatu? Apakah itu lebih penting daripada peperangan? Maka apa kata Sayyidina Khalid radhiyallahu taala anhu, wahai sahabatku, tidak tahukah engkau yang saya cari ini adalah rambut baginda Nabi Muhammad SAW. Saya dijuluki Saifullah bukan karena hebatnya saya berperang, tapi berkahnya rambut baginda Nabi Muhammad SAW. Rambut, kulit, nama udah, sekarang darahnya. Darah Nabi Muhammad SAW, Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu disuruh oleh Nabi untuk membuang hasil daripada berbekamnya Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat cari-cari tempat, kayak tidak ada tempat yang aman. Sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala meminum darah tersebut. Kemudian sesampainya kepada baginda Nabi SAW ditanya oleh Nabi, wahai Zubair bin Awam, sudah engkau amankan daripada darahku tadi? Masya Allah. Apa kata Zubair bin Awam? Sudah wahai Rasulullah. Engkau kemanakan? Saya telah meminumnya wahai Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Wahai Zubair bin Awam, perlu engkau ketahui, apabila darahku bercampur dengan darah siapa saja, maka dia diharamkan api neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kita ingat ya, dari namanya, rambutnya, kulitnya, darahnya, semua yang berhubungan dengan baginda Nabi SAW keberkahan. Coba saya tanya bapak-bapak, bagaimana dengan fikir baginda Nabi Muhammad SAW yang hari ini kadang-kala dai hari ini yang mulia menyepelekan perkara ini? Bagaimana dengan perkara yang Nabi SAW rela tidak makan berbulan-bulan, hadirin yang mulia, rela menahan lapar, menahan cacian, menahan penderitaan. Bahkan Nabi katakan, seluruh penderitaan para Nabi dikumpulkan dengan penderitaanku, maka penderitaan para Nabi tidak ada apa-apanya. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, tengok hadirin yang mulia, berapa banyak hari ini umat yang meninggalkan amal agama, dan berapa banyak hari ini dai-dai berdiam diri, hadirin yang mulia. Tak kaca tidak disambut, orang murtad di mana-mana. Murtad bukan berarti keluar dari Islam, tapi meninggalkan sholat, murtad dalam amal, hadirin yang mulia. Berapa banyak
Mana pejuang-pejuang, pembantu-pembantu baginda Nabi Muhammad SAW? Mana hadirin? Yang hari ini kita mengaku umat Muhammad SAW, tapi kita tidak membantu perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita melihat umat berbondong-bondong meninggalkan amal agama, kita santai-santai saja hadirin. Ini bukan tipe umat Nabi Muhammad SAW. Kita boleh mengaku umat Nabi, tapi apakah kita diakui oleh baginda Nabi SAW di akhirat nanti? Ini hadirin. Kita sudah dengar cerita Nabi Muhammad begitu berkahnya, tapi kerjanya kenapa kita tidak serius hadirin yang mulia? Berapa banyak hari orang meninggalkan amal agama? Berapa banyak hari orang tidak tahu baca Quran hadirin yang mulia? Berapa banyak hari orang meninggalkan ilmu-ilmu fikih hadirin mulia? Berapa banyak? Dan Nabi SAW tinggalkan dunia pun memikirkan perkara itu hadirin yang mulia. Apa yang Nabi sampaikan? Apa yang Nabi wasiatkan? Ketika beliau di akhir hayatnya, apa yang Nabi wasiatkan? 3 perkara yang Nabi wasiatkan kepada kita umat akhir zaman. An-nisa, an-nisa, as-salah, as-salah. Ummati, ummati, an-nisa, an-nisa, as-salah, as-salah. Nabi diberi paham oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman nanti umat Nabi akan mencintai dunia ini dimuliakan. Sehingga dalam agama pun cari dunia hadirin yang mulia. Berapa banyak mengatasnamakan agama, tapi ujung-ujungnya cari dunia hadirin yang mulia. Kita tidak menyadari. Nabi sudah wanti-wanti hadirin yang mulia. Umat ini setelah hari ini seperti orang buta dan orang tuli hadirin yang mulia. Diingatkan merasa pandai hadirin yang mulia. Diingatkan mari kita sholat berjamaah, mari kita ajak-ajak tetangga kita untuk dakwah. Hari kan Allah SWT, mari kita ajak tetangga kita untuk amal agama. Ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Tengok lagi umat Nabi yang namanya Anisa. Berapa banyak nih orang buka aurat dengan sempurna hadirin yang mulia. Yang saya tanyakan, semua perkara itu kalau kita jumpa dengan Nabi Muhammad, apa yang mau kita sampaikan nanti? Kalau ketika ditanya 3 perkara itu kalian sudah jalankan atau belum? Ini amanah Nabi SAW ketika mau tinggalkan dunia ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Nabi yang paling mencintai kita. Sebelum kita lahir, Nabi telah mencintai kita hadirin yang mulia. Pernah kita bersalawat 6 jam kepada Nabi? Pernah? Siapa yang bersalawat 6 jam kepada Nabi angkat tangan, Pak? Belum pernah. Nabi sudah berdoa 6 jam untuk kita hadirin yang mulia. Di atas onta lagi. Setiap selesai sholat, bahkan setiap selesai sholat, Nabi Muhammad SAW mendoakan kita agar kita selamat. Ini keresahan Nabi ini yang mulia. Umat akhir zaman harus sambung keresahan ini yang mulia. Bukan menghayal. Risau dengan menghayal beda, Pak. Kalau menghayal, berpikir tinggi-tinggi, tidak kerja dakwah. Menghayal sana, menghayal sini. Nabi Muhammad SAW bukan menghayal, tapi berpikir dan bergerak sampai 25 kali keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai giginya tangga untuk umat ini hadirin yang mulia. Menahan begitu banyak penderitaan hadirin. Kita menderita sedikit mengeluh. Menderita tidak mati jalan Allah hadirin, tidak. Tidak akan lapar jalan Allah hadirin yang mulia. Orang kafir saja dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berada takut? Itulah kelemahan iman kita yang mulia. Kita berjuang karena nisab, bukan karena baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berjuang karena Nabi Muhammad SAW, sakit apapun kita akan jalani hadirin yang mulia. Karena Nabi sudah terlanjur sakit kepada umat ini yang mulia. Nabi sudah berdarah-darah kepada umat ini hadirin yang mulia. Para sahabat juga demikian. Umat ini hari ini hanya mau menikmati daripada sholat, zikir, salawat saja. Terus orang-orang yang tidak taat kepada Allah, tugas siapa? Nabi sudah tidak ada. Nabi telah pergi meninggalkan kita. Para sahabat telah pergi meninggalkan kita. Terus umat yang tidak taat ini urusannya siapa yang mulia? Ya kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala. SK-nya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin. Untuk kita dengan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah.
Baginda Nabi SAW ini mengurus kita bukan saja di dunia ini, di akhirat juga Nabi urus kita, Pak. Bapak mau tahu ketika Nabi SAW dibangkitkan, apa yang Nabi keluar dari ucapan Nabi? Nabi tidak tanya ahlul baitnya, tidak. Apa yang Nabi tanya? Ya Jibril, aina ummati? Kita ini yang ditanya oleh baginda Nabi SAW. Nabi takut kita ini tidak selamat. Ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi takut jangan sampai ada satu umatnya yang masuk nerakanya Allah Ta'ala. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, untuk kita menyelamatkan umat ini hadirin yang mulia, asbab, maka mari di istimewa ulama ini, Masya Allah, apalagi para ulama ini adalah kepala dalam dakwah hadirin, sebagaimana badan. Mereka, kata Maulana Syekh Hamid Demarkatuhu, seperti apa? Ulama ini seperti apa? Seperti mata yang bisa melihat mana yang hak, mana yang benar, mana yang salah. Para ulama sudah ada warisatul anbiya. Ilmu para nabi ada dalam dada-dada mereka hadirin yang mulia. Sebagaimana para ulama yang mulia diibaratkan oleh Maulana Syekh Hamid Demarkatuhu, seorang keturunan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi faisalat dunia saat ini hadirin yang mulia. Apa kata beliau? Ulama ini seperti seseorang yang mempunyai air di padang pasir yang di sekelilingnya tidak mempunyai air dan tidak mempunyai uang, dan mereka kehausan hadirin. Pertanyaannya, apakah sang pemilik air itu ingin memberi secara cuma-cuma atau dibeli? Mau dibeli tidak punya uang. Maknanya kan Allah Subhanahu wa taala, umat hari ini haus dengan agama hadirin yang mulia. Tidak mana-mana tahu halal haram, tidak tahu umat ini. Ya. Tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Semua dijalani oleh umat hadirin mulia. Maka itu Allah Subhanahu wa taala tugas para alim ulama. Ya. Kalau alim ulama sudah dakwah, tingkatkan pengorbanannya sampai 1 tahun. Kalau yang belum dakwah, kami mohon doa dan dukungannya. Karena Bapak punya pesantren, Bapak punya maktab, arahkan daripada anak-anak pesantren Bapak atau yang mengikuti Bapak untuk islah juga, bagaimana memperbaiki iman, bagaimana risau juga dengan umat hadirin yang mulia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, kejahilan agama hadirin yang mulia akan hilang ataupun berkurang. Kalau tidak, yang tersebar ini adalah kejahilan. Tidak sholat bilang sudah sholat, lihat matahari sudah sholat. Nanti ditanya di ulama nanti di akhirat hadirin yang mulia. Tentang ilmu yang kau pelajari di pesantren, apakah sudah sampai di telinga-telinga umat? Bukan main-main. 3 orang yang akan dihisab yang mulia. 3 orang akan dihisab sebelum penghisapan. Ada ulama di dalamnya. Tanggung jawabnya besar. Sebagaimana seorang ayah mempunyai 2 anak. Satu anak ini sudah pandai berlari, sudah mengerti. Satu anak baru belajar berjalan. Disuruh sama ayahnya, wahai anakku, tolong ambilkan air kepada abimu. Hadirin, yang kakak tadi cuek-cuek dia. Sedangkan adik yang baru belajar tadi usaha mengambil air tersebut. Sampai di depan daripada bapaknya, terjatuh gelas-gelas itu dan pecah. Pertanyaannya, bapaknya marah siapa? Anak pertama atau anak kedua? Anak pertama atau anak kedua? Anak pertama. Kenapa dia tahu? Begitu pula yang mulia, ulama tahu ilmu dakwah. Ulama tahu betapa ruginya kalau kita tidak mau berdakwah, menyampaikan kebaikan, dan menyampaikan bukan kepada orang senang dengan kita saja, tetapi orang senang tidak senang kita sampaikan juga. Kalau kana murad itu disampaikan. Hadirin yang mulia, ditanya nanti di akhirat yang mulia. Sedangkan kita yang bodoh-bodoh ini yang bukan, insya Allah akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tahu hadirin berbeda dengan orang tahu dan orang yang tidak tahu. Makanya tugas ulama ini sudahlah Masya Allah, dan fadilahnya juga besar hadirin yang mulia. Ya. Apa fadilahnya? Allah Subhanahu wa taala tidak mau tahu dosa ulama. Kalau Allah sudah mengampuni, sebanyak pun dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawabnya besar, ganjarannya juga besar.
Maka kalau kita dakwahnya yang mulia dibimbing oleh para alim ulama, sehingga risau daripada Maulana Ilyas rahmatullah alaih, kakek buyut daripada Maulana Sa'ad, setiap jemaah jamaah dikirim harus ada ulama satu alim atau satu hafizul Quran. Kenapa? Supaya masail bagus dan bacaan-bacaan Quran juga jadi bagus saja ini. Ini sebenarnya aslinya. Ya tapi para ulama belum ambil bagian ini. Ya sehingga yang keluar itu ya alif semua. Maka kalau setiap jemaah ada alimnya, ada hadisnya, subhanallah, kita akan melihat amal-amal ini hidup di mana. Seperti kalau gue cari Ustaz Soleh tadi di Batu Dah, ada yang orang tidak tahu wudu, itu tidak akan ada di Gorontalo ini kalau ulama ambil bagian dalam usaha dakwah. Karena kalau ulama yang ambil bagian dalam usaha dakwah diri yang mulia, mereka seperti hujan, bukan seperti sumur. Air laut pun dikasih ya diri yang mulia. Seperti itu. Dia tidak menunggu umat, tapi dia mendatangi umat. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW mendatangi umat, menyirami umat dengan hidayah. Sebagaimana guru tua kita yang membuat dari akhirat di Palu, membawa di akhirat ke seluruh alam hadirin yang mulia sampai di tanah Gorontalo hadirin. Guru tua tidak tunggu-tunggu di Palu, tidak. Guru tua berjuang sisa hidupnya hadirin yang mulia. Karena al-khairat ini adalah pemberian nama dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan dikarang-karang orang beliau, tidak. Langsung dikasih secara yakto, secara kelihatan. Dikasih sama Habib Idrus untuk jalani al-khairat ke seluruh alam. Ini apa maknanya di mulia? Mereka ini ulama-ulama seperti hujan. Tidak menunggu umat, tapi merisaukan umat. Jangan sampai setiap umat meninggal belum paham hukum agama di mulia. Jangan sampai. Maka pertemuan kita ini yang mulia adalah pertemuan risau. Fikir, ya, bagaimana tersebar daripada amal Islam yang hari ini kita sudah Islam, tapi amal Islam ditinggalkan oleh umat. Yang dimana Nabi sebelum meninggal, sebelum wafat, tinggalkan kita apa yang Nabi inginkan. Bagaimana semua orang memakmurkan masjid. Sekarang apa? Di mana-mana masjid kosong hadirin yang mulia. Di mana-mana masjid kosong. Risalah surat tidak tersampaikan karena umatnya malas berdakwah ini. Malas berdakwah, mau enak-enaknya saja. Rasulullah sudah berdarah diri. Kita kalau cerita Rasulullah tidak ada duanya diri. Tanya diri kita yang mulia. Kita sudah tahu baginda Nabi SAW penyelamat kita nanti di akhirat. Kenapa kita tidak ikut jejaknya hadirin? Kenapa kita tidak ikut perjuangannya hadirin? Mereka orang super sibuk. Nabi Muhammad orang super sibuk nanti di akhirat hadirin yang mulia. Super sibuk sekali hadirin yang mulia. Mengurusi kita yang mulia. Ingatan Rasulullah, Masya Allah. Nabi paling sayang kepada kita. Maka Nabi titipkan kerja ini kepada umat hadirin yang mulia. Maka atas perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah. Mari kita para ulama, para umara, para habaib, mari kita kumpul bersatu memikirkan sebenarnya masalah umat ini apakah? Orang Papua bilang ini umat ini masalah apakah? Kau tidak tahu kah? Masalah umat ini lemah iman. Apa itu lemah iman? Lemah iman itu kalau azan tidak bisa datang ke masjid, itu lemah iman. Ini masalahnya sebenarnya. Kalau sudah orang-orang meninggalkan ibadah, meninggalkan dari perintah Allah, udah musibah datang hadirin. Musibah yang pertama Allah angkat pemimpin yang zalim. Kenapa terjadi sekarang ini? Kenapa? Karena memang umat Islam meninggalkan amalan Islam. Kita dibodoh-bodohi orang-orang kafir. Apa itu? Diambil domba. Apa-apa diambil domba. Ulang-ulang diambil domba. Kenapa? Karena umat Islam sering meninggalkan Islam dengan amalan-amalan mereka tinggalkan. Terus bagaimana solusinya di yang mulia? Solusinya telah dibuat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa? Nabi tidak memperbaiki ekonomi umat, tidak. Memperbaiki industri pertambangan, pertanian, nelayan, tidak. Apa yang Nabi perbaiki? Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Maksudnya apa? Perjuangkan kalimat la ilaha sampai masuk di hati orang Islam. Sehingga kesyirikan itu keluar dari mulia. Bukan 1 tahun saja, seumur hidup kita hadirin. Masuk surga selama-lamanya usahanya cuma 4 bulan, 1 tahun, tidak. Seumur hidup hadirin. Karena kesyirikan ini mudah datang. Kalau sudah masuk syirik ini, keluarnya susah hadirin mulia.
Kalau iman masuk, mudah keluarnya di mulia. Keluarnya dengan apa? Mulut membicarakan orang lain ku aib, fitnah, gibah. Kalau tidak suka sedikit bafeto. Mata melihat maksiat, telinga mendengar maksiat, hati kotor hadirin yang mulia. Iman keluar hadirin. Maka untuk menjaga iman ini tidak ada cara lain. Nabi tidak mempraktekannya hadirin yang mulia. Nabi adalah orang yang spesial, menggabungkan amalan Nabi Ibrahim dan amalan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ahli makomi, Nabi Ibrahim ahli intikoli. Nabi SAW digabungkan makomi dan intikoli, kerja dakwah di kampungnya dan kerja dakwah di seluruh kampung seluruh. Insyaallah saya bersedia. Insyaallah. Sudah.